Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan kenyakanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BN nomor 135 ayat 1 hingga 2. Di nomor 008-TI-PJ-HKIP P2 2026 di tata ibadah kita Minggu Estomihi di tanggal 15 Februari 2026 yang bertema minggu kita pada hari ini, Yesus dimuliakan di atas gunung. Untuk selanjutnya di jadwal ibadah kategorial dan latihan kor vokal di gereja dan evangelisasi pertanian sebagaimana biasa masih seperti itu yang kita lakukan hingga saat ini. Statistik kehadiran jemaat pada minggu lalu sudah tertera juga. Titik atau pengumuman di ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwartakan setiap minggu. Kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita di HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan tangan Tuhan. Realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat majelis jemaat tanggal 16 Februari 2025. Mulai bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal Rp100.000 per kakak khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi untuk berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. Rapat resort dan jemaat di hari Selasa 17 Februari 2026 kita akan laksanakan rapat di gereja ini untuk membahas kemajuan pelayanan tahun 2026 dan hal penting lainnya. Karena rapat ini sangat penting, dihimbau agar semua kita dapat menghadirinya mulai pukul 14.30 hingga selesai. Di ibadah minggu di tanggal 22 Februari 2026 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak. Untuk renungan Alkitab untuk satu mingguan sudah tertera panduannya dari hari Senin hingga hari Sabtu. Laporan keuangan mingguan tertulis di Psalmen 66 ayat 13. Dibayani masuhak kumajabum mapuan akapelian situtumon
Manggara Aka Baga-bagaku Tuhan. Keuangan kita yang masuk dalam satu minggu dari persembahan ibadah minggu siang, sekolah minggu dan ucapan syukur sudah tertera di situ, hingga keuangan pengeluaran kita, rekapitulasi hingga saldo akhir kita juga sudah tertera di situ. Untuk tambahan ucapan syukur pada hari ini dari keluarga Amang Elmane Inang Buru Simanguso, mereka memohon doa dari kita seluruhnya atas keberangkatan mereka jam 11 pagi ini berangkat ke kampung karena orang tua dari Inang Buru Manguso sedang dirawat di rumah sakit di kampung. Untuk itu nanti kita bawa di dalam doa siapa kita. Di kas pembangunan di HKP Penarang sudah tertera di situ, serta usaha huria kita. Daftar kewajiban jemaat berkakak sudah tertera di situ. Apabila ada yang salah menuliskan dari nominal atau nama atau marga atau apapun yang tidak sesuai dengan yang selayaknya, segera dikoordinasi agar kita berbuat sebagaimana semestinya. Tertulis di Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk itu bagi kita semua, mari kita senantiasa saling mendoakan, di dalam doa-doa kita saling kita menguatkan agar kita mampu melewati hari-hari yang Tuhan perhadapkan kepada kita semua. Akhirnya selamat mengikuti ibadah dan selamat mengamalkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua selalu. Yang membawakan doa syafaat kita Amang Guru kita Setua Bima. Kita berdua. Buka Alkitab kita pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Evangelium Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita membacanya secara responsoria. Saya akan memulainya dari ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. keduanya menempatkan diri di dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sampai sejauh bacaan firman Tuhan, kita bernyanyi.
Shalom bagi kita semua. Shalom. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema pada minggu kita saat ini yaitu dikatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Pada minggu saat ini Bapak Ibu, itu dinamai sebagai Minggu Estomihi. Minggu Estomihi itu sendiri yang berarti jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Dan demikian juga pada khotbah minggu saat ini berketepatan juga mengenai tentang gunung. Dalam bagian ini Bapak Ibu kita membaca tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Mungkin sudah beberapa kali kita mendengarkan khotbah tentang ini, atau kita telah mengkhotbahkannya, atau kita telah membacanya. Ketika pada masa saat itu Yesus mau melakukan berbagai rutinitas yang Yesus lakukan, yaitu berdoa. Dan ketika Yesus berdoa, dia menunjukkan satu teladan bahwasannya ketika seseorang ingin berdoa, dia haruslah menepi, dia haruslah ke tempat yang sepi, dia haruslah menjauh daripada keramaian. Yesus mengambil satu gunung pada saat itu. Dia mengajak beberapa muridnya juga, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. Namun, Bapak Ibu, pada saat itu, Yesus menunjukkan salah satu mukjizatnya. Yesus menunjukkan salah satu kuasanya. Yesus menunjukkan bahwasannya dia bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi di dalam kemanusiaannya ada keilahian, Tritunggal. Dua natur dalam satu pribadi. Yesus menyatakan dirinya adalah manusia sejati dan menyatakan dirinya adalah Allah sejati. Sehingga ketika Yesus telah selesai berdoa, Petrus mengatakan, tampaklah wajah Yesus berkilauan dan pakaiannya putih. Inilah yang menyatakan Bapak Ibu, atau dalam bahasa teologinya itu transfigurasi, perubahan pada wajahnya, perubahan dalam bentuknya. Namun, sekalipun dalam hal transfigurasi tadi Bapak Ibu, bukan berarti Yesus berubah wajah, tidak, tetapi Yesus menunjukkan kemuliaannya, bahwasannya Yesus itu adalah Raja yang sejati. Yesus itu adalah Allah yang sejati. Lalu ketika semua telah ditampakkan, seperti yang di ayat 35 dikatakan, ada suara dari surga yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lalu dalam hal peristiwa ini kita boleh mengambil 3 pembelajaran Bapak Ibu. 3 pembelajaran. Yang pertama dikatakan, Yesus adalah Tuhan yang mulia. Yesus adalah Tuhan yang mulia. Kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin sangat banyak pernyataan bagi kita yang menyatakan siapa sih itu Yesus. Ada yang mengatakan dia sahabat, ada yang mengatakan dia teman, ada yang mengatakan dia Allah dan lain sebagainya. Tetapi di dalam hal tersebut, apakah kita meyakini, apakah kita mempercayai bahwasannya ada kemuliaan Yesus dalam rupa manusia? Ketika Yesus tadi dikatakan naik ke sebuah gunung untuk berdoa dan terjadi peristiwa transfigurasi, Yesus tidak baru menjadi mulia pada saat itu. Bukan berarti dia baru menjadi mulia. Kemuliaan pada diri Yesus, kemuliaan pada diri Tuhan Yesus sudah ada dan sudah disingkapkan dan sudah digenapkan melalui kelahirannya. Itu awal mula daripada kemuliaannya, bukan pada masa saat itu. Tidak. Dan pada masa itu Bapak Ibu dikatakan Petrus melihat 2 sosok lain, yaitu Musa dan Elia. Di sini Musa digambarkan sebagai Taurat dan Elia digambarkan sebagai nabi. Inilah kelengkapan, inilah kesempurnaan daripada kemuliaan Yesus. Yesus didampingi oleh firman itu sendiri, dan Yesus adalah firman itu sendiri. Sama halnya seperti seorang raja yang sedang menyamar sebagai rakyat biasa. Dia berjalan sebagaimana dengan sederhana, memakai pakaian biasa. Tetapi ketika ada suatu hal, ketika ada suatu bentuk untuk menampilkan siapakah dia sesungguhnya, dia melepaskan penyamaran itu dan banyak orang bingung. Bukankah dia orang yang biasa saya berbicara? Ternyata orang tersebut adalah raja. Demikian juga dengan Yesus. Selama ini murid-murid menyangka bahwasanya Yesus adalah
guru, para murid melihatnya, para murid melihat Yesus berjalan bersama dengan dia, makan bersama dengan para murid, tidur sama seperti manusia biasa. Tetapi di gunung tersebut para murid menyatakan mereka bingung, mereka kagum bahwasanya mereka melihat ia adalah raja kemuliaan itu. Mereka tidak menyangka bahwasanya yang mereka temani selama inilah bukan hanya sekedar mereka anggap guru, tetapi dalam peristiwa ini mereka menganggap bahwasanya dialah raja kemuliaan itu, dialah sesungguhnya Allah itu. Dan pembelajaran kedua melalui peristiwa itu Bapak Ibu dikatakan jangan hanya mau di atas gunung saja. Ayat 33 dikatakan demikian. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Tak kalah Bapak Ibu, kita terkasih, kita kadang mau seperti Petrus, kita kadang memiliki sikap seperti Petrus ketika doa-doa kita merasa dikabulkan, ketika hubungan intim kita kepada Tuhan sangatlah indah, ketika ibadah itu merasa tersentuh, ketika hati kita terasa terpuaskan melalui firman Tuhan, dan ketika diri kita berada dalam titik kedamaian yang setinggi-tingginya. Tetapi kita lupa bahwasanya ada pekerjaan lain yang harus kita lakukan, bahwasanya pada saat kapanpun masalah itu pasti akan datang, bahkan pergumulan pun pasti akan datang kapanpun itu dan dimanapun itu. Terkadang kita lupa ketika kita merasakan hal tersebut tadi, ketika kita merasakan bahwasanya sangat bahagia bertuhan, kita lupakan hal semuanya, hal-hal yang harus kita kerjakan. Maunya kita selalu bersama dengan Tuhan, tetapi kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, haruslah juga kita memikirkan, haruslah juga kita siap. Iman bukan tentang hanya pengalaman rohani, tetapi iman juga dikatakan sebagai kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Teladan yang Yesus berikan tidak hanya dia tinggal di gunung saja, dia tidak hanya dia tinggal di tahta kerajaannya, dia turun, dia menjadi manusia, dan dia mati di kayu salib. Dan Yesus dalam masa perjalanan prapaskah, dia siap menghadapi salib itu sendiri. Pengalaman rohani memang penting, tetapi ketaatan setiap harinya jauh lebih penting. Lalu pembelajaran yang ketiga Bapak Ibu dikatakan dengarkanlah dia, ayat 35 dikatakan demikian. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Inilah inti daripada pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini, dan inilah juga inti dari pesan yang disampaikan oleh surga kepada setiap para